Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dalam ilmu hadis. Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika tagnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya tag, jika diperkuat oleh perilaku sosial maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga, alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak cara Jawa agak bedigasan itu agak kacau, terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi. Disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah. Kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi. Masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah, itu agama. Bilang terserah pengendalinya itu
agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan yang materinya dari besi, ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas, tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya, Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pintar, yang punya pabrik tidak pintar mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor. Ini kisah nyata. Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana. Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu.
Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa, karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Bah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Itu tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak kata saya. Kamu nggak warisnya kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya baru tanya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita ininya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko,
lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada tokoh lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turun di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti gak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau niat itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Dan itu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek, sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas, innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kau nak jadi kiai kau bengkel, jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadanya orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan, maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu, ya istiqomah, tapi wong dia terus iso jadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Itu baru tanya ada pensiun kan gantian. Tapi masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi ada. Jadi intinya itu
di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah, sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali. Dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit masuk nopo boten angsal boten boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah, di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Jadi tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah, ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Misal pernah diundang Manakipan tidak datang, itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko, aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada itu lucu ya, matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak digi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain, Gus tak udah ngeratau teko pepe aku wong cilik. Aduh. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Soibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan, makanya ya saya minta UGM juga, saya sering undang saya terus, nanti dikira karena kampus besar Gus Pak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya gak boleh, nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama, saya juga punya wadifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, pokoknya yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa?
Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan. Karena kalau tidak, Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja itu. Yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya, tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli mazlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika mazlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis tidak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang karena hidupnya sederhana itu. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu Allah ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddatin wa qusuran min dhahabin mutallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah anta tamlikuhu, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara.
Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi maafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Ini yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru itu. Dan nanti aja di akhirat itu. Nanti itu ada di akhirat itu. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu. Ya, di Afrika anahika. Jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus kala ya Rabbi qad afautu anhu. Sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud bi yadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, enggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka. Ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Cuma qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Kalau niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni no. Salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Ku awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsuhum minas samarat. Gusti yang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam ini ku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini, kalau kita tidak punya otoritas politik maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya itu ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, satri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra bebas sholat, ya ora payu. Ibu keterusan paham, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno, ciri utama agama wis menang ku Muhammad
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayoh yo iso, berarti wis jos ya. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah ada di. Golek bojo wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bukan sujude urung kowe kaya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adekne wis abid. Ngene syarat sugih abid tok ya. Pokoknya lakoni wis nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, latat daru bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih lo tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jekpo talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan.
Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggar orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira anggar sebagai nasi ibad ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah, kualifikasinya saya santai. Sholat itu bisa bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu selawur-lawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang nongol. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur murah biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar orang keramat. Mulang sengaji wae, sekuwedeng wae. Mulang di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi harum ini. Kuwasa repot. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haroman, ngamuan wong. Ya itu, beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haroman. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Nihayatul Matlab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kayak ngamuk ya guyu cilik. Ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rontok. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Hate. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan
Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku hampir mangan sik, aja sok khusyuk ora usah mangan, ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum di kene kene. Ora ada ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari Sarahnya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa? Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Romo. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede. Nah, jam matematika juga. Gak kira so. 100 meter par kan? Hah? Loh. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di sana Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafarim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini. Ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat, ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono apa? Kowe aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wa antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika ini, saya hafal tagnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi ini, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut paling banter mau tolti. Aku ku isin be pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat.
Nah saya ini kalau iso sholat itu spring susu, nah, ya Allah, alhamdulillah dan sampai sejak udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrab, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jenggotan sunah Rasul tua harus bener. Tapi kok tajwidnya kalah bagi Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, raiso yang paling parah pangeran dari Nabi Fakir. Wah, sesat parah aku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akra'uhum li kitabillah, yang paling berani imam itu yang paling akra', yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijratan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kulo niku cara pantes wae ngarang Bapak Kofasol, tapi wong kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah waha la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu ya sudah sing iki tompo wae, sing zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pokoknya wakaf juz 24. Waladzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malaktuhu malaikat Jibril. Maka niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jawharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraatnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraat. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku apal ae ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal. Kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape opo? Wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serata seleksi. Mane kulo nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kulo wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kulo sering makmum. Kalau sampean kapan-kapan nak tua ya ngimami kapan-kapan. Tapi saat ini sementara makmum giling-gilingan nak sholat itu sesuatu yang baik. Bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan. Ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq. Terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, arti mau berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari.
fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Salat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lalu pas beto ya pas ratano tuh. Pas sholat, Pak Mustafa itu pas sholat ya tano. Tapi nak pas turu ngaji ya ratano. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adas. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah ya urung juga tapi kula riyen tuh melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah yo. Kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu tetap banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibar. Lagi nak gelem sorokan loh tapi ya semua cong. Tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lunga aku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kulo nu yo wedi pangeran. Senajan ana kaul-kaul sindarani musafir oleh ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhem. Padahal go kerdus sekali perjuangan. Salat. Lalu wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Kuati ya wis. Yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Jadi mun wis dino siro. Aku sholat nganti nangis sampai dulu aku tak rubah ya Allah anta akramu min anta rudda sholata jenengan terlalu mulia untuk menolak kalau sing menusati kalau atas mau kalau juri mau kalau tompo jenengan Rahman Rahim cek tegane jenengan batal lo sholat itu yang iki mbok Gusti jenengan tompo mawon mbok nak boten ditompo kula rasa tompo pisan wis Insyaallah. Tapi kalau tetap wajib no makhraj ini mau cerita, kira usah melo-melo, ojo terus sensitif. Kok cawe itu sensitif. Gus kok gak wajib no makhraj? Sembrono, itu tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wahakadha menyuruh ilaina apa? Wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau iktimam muqari'in bi'ummin itu tidak sah. Wong dia iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek makmum wong ummi itu. Ini ya ada. Tapi aku ra ada. Orang pernah sama tak ikut lah jenengan dapetin ada. Aku nak ya ada, aku mari takabur. Kaya-kaya sholat itu ora ditompo. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran, atok rata kabur dibang ya ada. Terus gue ya tetep ya ada, aku ora usah. Tapi ya ada, aku sampai isen mbek pangeran. Gusti jenengan aku wong mulia, dat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Jadi aku ra ya ada, aku kuwatir ujug, kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar untuk sing mamah aku delok sakit. Lah mau Fatihah ngono geger yo. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula yo ora roh takbir. Awal pas itu saya enggak tahu takbirnya. Salat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tadzkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama namanya Tadzkirun Nas. Beliau ngendikan
dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arba'in nggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Abadi itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo mek wong 1000. Jadi ya, dadi akhirnya ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Angan-angan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku udah karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 aja. Lah. Buate cek ono lah nak trimo 50 aja ono lah kan. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nengit mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya lho. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraah wapi, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digoyo wakofan tanah. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanah diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhrojem, kowe kok fasih makhrojem. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misal. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tanto, ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula nopo kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi al-yadul ula khairum al-yadis. Nah, tapi aku yang misalnya Quran waca tenanan, juara lomba, untuk umroh, untuk penghormatan ya ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi kewani ketemu pangeran hubunganmu dengan Islam mentuk itu wani. Nah wani ya monggo. Wani kula niku jauh Gusti, wani siap. Kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa ij'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadilina fika waj'alna ya Allah mimman yakhtumu dinakal qawim. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Allah aminin mutmainin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina ya Allah liman ajra hadzal khaira fi hadisah wa li abaina ummatina masyayikhina wa dayudzabil huquqi alaina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ighfir lana wa lahum ya Allah ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa yassir wa la tu'assir wa yassir wa la tu'assir. Allahumma rzuqnal yusra wa jannibna. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.